Oke, balik lagi sama saya Hardi ya dari IT SMD. Kali ini saya akan memperkenalkan atau menginformasikan salah satu website dari SMD untuk prinsipal SMD ya. Untuk mengakses data-data penjualan, stok seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk websitenya MI2C ya, atau kita biasa sebut namanya itu dashboard principal ya. Dashboard principal. Nah, ini base-nya itu adalah website. Jadi nanti teman-teman dari principal bisa mengakses MI2C atau dashboard principal ini melalui aplikasi browser kayak Google Chrome, Mozilla dan lain-lain. Untuk linknya, nah ini linknya nanti saya juga sertakan juga di deskripsi untuk linknya ya. Saya sertakan di deskripsi. Oke. Nah, ketika buka linknya, jadi nanti tinggal teman-teman tinggal copy aja linknya ya. Atau nanti tinggal saya taruh di deskripsi, tinggal klik aja. Nah, setelah itu tinggal dipaste di halaman link aplikasi browsernya. Contoh saya di Google Chrome ya di sini ya. Kita copy di sini, kita enter. Nah, setelah itu nanti akan muncul halaman login. Ya. Halaman loginnya nanti ada kolom username dan password. Untuk username dan password masing-masing prinsipal nanti akan berbeda. Silahkan request kepada Busdev SMD. Ya. Diminta usernya komunikasikan dengan Busdevnya SMD atau MIC gitu ya. Oke. Contoh saya akan login menggunakan super user di sini. Jadi tinggal masukkan aja, nanti kalau teman-teman prinsipal udah punya user dan passwordnya, tinggal masukkan usernya apa ya. Setelah itu passwordnya apa. Oke. Nah, setelah berhasil login, teman-teman akan ditampilkan halaman utama ya dari dashboard principal atau MI2C. Ya. Untuk di paling kiri itu kita ada menunya ya. Di sini untuk menu ada dashboard dan report. Dan reportnya sendiri kalau diklik nanti ada sub menunya. Jadi ini sub menu untuk masing-masing reportingnya nanti, yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Di atas di paling kanan itu juga ada kita tombol untuk logoutnya ya. Tombol logout. Oke, setelah itu saya lanjut. Kita akan bahas untuk menu dashboard. Untuk menu dashboard di sini teman-teman ada informasi ya. Untuk di paling atas ini ada brand dan periode. Nah, ini adalah kolom untuk filtering. Kolom untuk filter datanya untuk yang di bawahnya. Oke ya. Jadi nanti teman-teman prinsipal bisa mengakses brandnya masing-masing di sini. Oke. Ini contoh. Saya pilih Pigeon Skincare atau Pigeon SKC. Setelah itu saya pilih periodenya kapan. Misalkan September saya mau lihat. Setelah itu klik reload. Ya. Nanti akan muncul informasi di bawahnya. Pertama, kita ada yang namanya sales atau grafik penjualan secara value ya. Secara value, nah ini untuk yang line atau garis biru, ini adalah tahun berjalan. Kalau merah, dia tahun lalu. Oke. Setelah itu di bawahnya lagi kita tampilkan juga MTD ya, month to date. Jadi di sini ada kolom previous year period. Nah, artinya ini adalah nilai dari periode 2021 bulan 9. Karena di sini saya di periode di atas ini saya pilih bulan 9. Kalau saya pilih bulan 6 yang tampil di sini ya bulan 6. Atau bulan yang lain ya sesuai dengan bulan yang dipilih di kolom period di atas. Setelah itu di sini juga ada current periodnya atau penjualan di tahun berjalan. Nah, yang saya munculkan di sini ada 18M, artinya ini adalah nilai penjualan tahun 2002 bulan 9 ya. Jadi periode ini berpengaruh ke bawah, nilai yang ada di bawah.
Setelah itu di sini ada growth-nya juga, jadi kita bandingkan antara previous year period dengan current periodnya. Untuk sesuai dengan bulan yang di atas ya. Ini untuk case ini saya pilih bulan 9. Seperti itu. Dan setelah itu di kanan juga saya ada juga menampilkan YTD-nya, growth YTD, year to date-nya. Ya. Jadi untuk yang current ini yang warna biru itu artinya ini adalah total penjualan secara value dari tanggal 1 sampai dengan bulan 1 sampai dengan bulan 9 tahun 2022 untuk yang current period. Untuk yang previous ini adalah penjualan dari bulan 1 sampai dengan bulan 9 di tahun 2021. Nah, growth-nya di sini tertera 224% untuk brand Pigeon Skincare ya di tahun 2021 dan 2022. Setelah itu di bawahnya lagi kita juga menampilkan ya, kalau yang tadi atas kita menampilkan grafik dari penjualan secara value ya atau nilai penjualan. Nah, kalau di bawahnya kita ada quantity, secara kuantitinya. Ya, secara line-nya juga sama. Kalau line warna biru artinya untuk tahun ini atau tahun berjalan. Kalau yang merah artinya untuk tahun sebelumnya. Sini juga saya menampilkan untuk previous year periodnya secara quantity berapa jumlahnya dan current periodnya kapan, serta growth-nya itu berapa persen. Oke, jadi period ini berpengaruh kepada data-data yang ada di bawahnya. Seperti itu. Untuk menu dashboard seperti itu ya. Nah, saya lanjut lagi untuk ke menu report. Nah, untuk menu report ini kita lihat ada beberapa report ya. Beberapa report. Jadi untuk dashboard principal atau MI2C ini, SMD juga bisa menyediakan custom report dari principal. Misalkan principal mempunyai atau mau ada request data yang ditampilkan seperti apa, nah itu juga bisa. Jadi teman-teman dari principal silahkan request ke tim busdev-nya MIC ya. Busdev-nya MIC, silakan lampirkan template datanya seperti apa yang ingin dibuatkan. Ya, request ke mereka, nanti ke busdev ya. Nanti busdev yang akan meneruskan ke tim IT-nya. Supaya nanti kita buatkan untuk custom reportnya seperti apa ya, sesuai dengan template masing-masing prinsipal. Contoh di sini ada sales montis. Nah, ini salah satu report custom yang diminta prinsipal dari SMD. Ya. Jadi kalau prinsipal lain login dia nggak akan bisa melihat report sales montis ini. Jadi hanya user dari prinsipal montis yang bisa melihat reporting ini. Jadi bisa custom report dan tidak bisa dilihat oleh user dari prinsipal lain ya. Oke. Nah, untuk datanya contoh misalkan saya jelaskan di sini stock live ya. Jadi kita buatkan juga di sini untuk reporting stok masing-masing prinsipal. Jadi teman-teman tinggal pilih aja brandnya apa, setelah itu klik reload di sini. Nah, nanti kita akan melakukan load datanya. Oke. Untuk data-data yang ada di dashboard prinsipal atau MI2C ini semua bisa diekspor ke Excel ya. Dan bentuknya adalah raw data. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada contoh datanya. Kita di sini mau melihat stock live-nya. Kebetulan kita ada beberapa cabang ya. Beberapa cabang kita, contoh di sini ada Bandung, Bogor, Jakarta dan lain-lain. Nah, ini kita akan munculkan good stock ya. Good stock dari masing-masing SKU atau item di masing-masing cabang SMD. Oke, nanti ini juga datanya bisa diekspor ke Excel dengan data atau template-nya sesuai dengan yang ada di tampilan ini. Seperti itu. Ya, silakan nanti teman-teman lihat datanya, dan kalau memang ada kolom yang mau ditanyakan atau nilai dari reporting ini yang mau ditanyakan, silakan komunikasikan ke tim busdev-nya. Oke. Saya lanjut. Setelah itu di sini juga kita menampilkan sell in by area. Nah, kalau kita cek sell in group by area,
ini ada filter, yaitu periode penjualannya dari kapan sampai dengan kapan. Jadi ada start sama end. Jadi tergantung dari teman-teman prinsipal mau melihat datanya itu data penjualan dari kapan sampai dengan kapan sesuai dengan tanggal invoice-nya. Contoh saya di sini misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk skincare ya. Kita satu brand aja untuk contohnya. Kita reload. Nah, kalau ini juga sama ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, semua report di sini bisa diekspor ke Excel. Tinggal diklik aja Excel, nanti akan terdownload otomatis. Seperti itu. Nah, tadi saya pilih untuk Pigeon Skincare, brandnya, periodenya mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Nah, ini ada areanya SMD. Nah, di sini ada area Sukabumi Baby, brandnya Pigeon Skincare, kuantitinya sudah terjual 840 piece. 840 piece dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober. Ini secara total ya, dari kuantitinya ya, semua item atau semua SKU-nya. Dan ini ada value-nya juga. Value-nya juga di sini adalah value net. Sudah dipotong diskon dan sudah ditambahkan PPN. Seperti itu. Setelah itu saya lanjut lagi untuk sell in di sini, kolom sell in. Ya. Di sini juga filternya ada periodenya dari mulai kapan sampai dengan kapan, terus pilih juga brandnya apa. Setelah itu klik reload juga, sama seperti report-report lainnya ya. Oke, nah ini akan muncul lebih detail lagi kalau sell in-nya ini ya. Lebih detail lagi. Bahkan kita menampilkan tanggal transaksinya atau tanggal invoice-nya di sini. Setelah itu ada kolom invoice-nya atau nomor invoice-nya dan juga nomor returnya. Contoh SCN di sini retur. Di sini ada invoice, nomor invoice-nya kalau penjualan. Kalau SCN ini artinya nomor retur ya. Setelah itu ada branch-nya. Setelah itu ada customer ID-nya berapa, ada customer name, ada brand, item name ya. Setelah itu ada kuantitinya berapa dan netnya atau value-nya berapa. Nah, karena ini retur untuk kolom 1 dan kolom 2, makanya kuantiti dan netnya itu minus. Kalau yang lain karena dia invoice makanya value-nya plus. Ya, jadi untuk kebutuhan silakan. Nah, kalau untuk ini di bawah kelihatan juga ada jumlah datanya berapa baris. Oke. Ini juga bisa diekspor ke Excel ya, sama ya. Jadi teman-teman bisa ekspor ke Excel. Setelah itu di sini juga ada kolom atau data history order direct ya. History order direct. Nah, ini kalau ini tidak ada display datanya, tapi teman-teman bisa langsung melakukan ekspor ke Excel. Contoh datanya seperti ini ya. Saya coba tampilkan untuk kolom datanya. Nah, ini untuk contoh datanya. Kebetulan saya tadi untuk ngeload datanya itu atau menampilkan datanya dari brandnya brand Montis ya. Brandnya brand Montis, periodenya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Oktober ini. Oke, di sini saya menampilkan juga nama salesman ya. Personal number, customer account atau kode customer, customer name, order, nomor SO-nya berapa ya. Nomor invoice, ya status invoice-nya atau status SO-nya itu apa. Jadi kita ada beberapa status SO di SMD atau di SMD ya. Kita ada status SO-nya, ada delivery, invoice, open order ya. Setelah itu ada item ID-nya berapa. Ada quantity order, tanggal order. Ini terlihat semua, jadi teman-teman dari principal bisa tracking ya. Termasuk dengan fulfillment-nya. Ya, termasuk fulfillment-nya bisa dilihat dari quantity ordernya ini berapa, sedangkan yang terjadi atau quantity yang terinvoice itu berapa. Kalau misalkan ada gap itu artinya ada order yang tidak terfulfill atau tidak terpenuhi di situ. Oke. Nah, ini silakan nanti teman-teman lihat dulu datanya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan lagi nanti ke tim Busdev atau
ke tim dari Paro ya, atau ke busdevnya MIC ya, gitu. Oke, saya lanjut lagi. Di sini juga ada reporting lain. Jadi nanti teman-teman silahkan buka reportingnya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan untuk kolom-kolomnya, boleh langsung ditanyakan ke tim busdevnya ya. Oke, dan yang intinya untuk semua reporting kita bisa ekspor ke Excel. Dan semua reporting pasti punya data filter yang berbeda-beda. Contoh untuk yang cell in draw data ini dia ada periodenya, tapi ada tambahan area juga. Di sini area direct kita atau area directnya SMD. Dan di sini juga ada kolom range seperti biasa sama. Oke. Jadi untuk dashboard principal itu aja yang saya bisa jelaskan. Jadi teman-teman silahkan buka reportingnya ya, semuanya silahkan dilihat datanya seperti apa. Kalau misalkan ada kolom yang tidak dimengerti, isinya apa, value-nya itu apa, silahkan koordinasi dengan tim busdevnya MIC atau SMD ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, untuk MI2C atau dashboard principal ini kita dari SMD memperbolehkan teman-teman dari principal untuk merequest custom report. Jadi silakan berikan template-nya ke tim busdev. Nanti tim busdev akan meneruskan ke internalnya SMD apakah bisa direalisasikan atau tidak request dari principal ini gitu. Ya. Terima kasih atas waktunya ya. Oke. Selamat beraktivitas semua. Salam sehat.